Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PBG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin Yafendi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 9 Kota Blitar. Saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswa 250109111148. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 9 dengan materi Indahnya Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Sekian perkenalan dari saya, selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Luruskan. Yuk, masuk. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini agar mendapatkan keberkahan dan tentunya juga ilmu yang bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doa salah satu anak. Di tempat duduk, siap, gerak. Sudah mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kelas 9C, saya cek kehadirannya, saya absen terlebih dahulu. Afifah Nur, Alessandro Ronald, Arzidan, Asani, oh ya izin ya, Bagas Setia, Brian Putra, Desvita Putri, Divki, baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali untuk materi kita
pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar bersama kembali setelah minggu lalu kita mempelajari tentang bab 2, tentang apa anak-anak semuanya? Hari akhir. Ya, tentang hari akhir. Masih ingat semuanya hari akhir? Masih. Hari akhir itu kira-kira merupakan rukun iman yang keberapa? Ya, hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Kemudian berkaitan dengan hari akhir, ini sedikit review yang kemarin. Nah, itu ada hari-hari ataupun ada yaumul apa itu setelah kehidupan dunia. Ada apa? Yaumul barzah. Kemudian ada yaumul ba'ats ya. Terus lanjut lagi ada apa? Yaumul hisab, betul. Kemudian ada yaumul mizan. Kalau yaumul barzah itu artinya apa? Yaumul barzah. Alam? Ya benar, Ronald. Alam kubur. Yaumul barzah disebut juga dengan alam kubur. Kalau yaumul mizan? Hari ditimbang? Ya, ditimbangnya amal perbuatan kita. Nah, itu semuanya dipertanggungjawabkan. Nah, itu berkaitan dengan materi kita yang ada di bab 2 di minggu lalu. Sekarang kita akan mempelajari kembali, yaitu kita lanjutkan yang tidak kalah penting dan menariknya, nah semuanya. Yaitu materi di bab 3, berkaitan dengan etika pergaulan dan komunikasi secara islami. Nah, tujuannya pada hari ini, tujuan pembelajaran kita, saya bacakan. Tujuan pembelajaran etika pergaulan islami yang pertama menjelaskan pengertian dan minimal 3 prinsip dasar etika pergaulan dalam Islam. Yang kedua, menganalisis contoh penerapan etika pergaulan islami dalam sebuah studi kasus kehidupan sehari-hari. Nanti akan saya kasihkan kasus tentang kaitannya etika gitu ya. Nomor 3, merumuskan hikmah dari penerapan perilaku etika dalam pergaulan bagi diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah membuat komitmen pribadi untuk menerapkan salah satu etika pergaulan dalam interaksi dengan teman selama seminggu ke depan. Artinya yang paling penting itu juga tidak hanya teori ya. Etika itu selain kita pelajari juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada sebuah pertanyaan gini dari Pak Zainal. Kira-kira berkaitan dengan etika, sering mendengar ya kata-kata etika ya? Ya. Kira-kira kalau kalian mengatakan tentang etika dan juga etika secara islami, hal apa sih yang akan kalian lakukan khususnya di lingkup sekolah ini saja? Kaitannya dengan etika islami, kalian menciptakan sebuah budaya etika dan komunikasi islami itu. Menciptakan di lingkungan sekolah. Yang akan kalian lakukan apa? Ya silakan angkat tangan mungkin. Ada yang bisa? Ya. Ya, salam ketika masuk kelas. Nah, itu juga etika ya. Jadi mengucapkan salam ya. Kalau kita Islam, Muslim berarti assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, seperti itu. Itu adalah sebuah etika. Mungkin ada lagi? Oh ya, Pak. Ya, berbicara yang baik dan santun terhadap siapa saja, Pak? Ya, terhadap warga sekolah, baik itu Bapak Ibu guru, kemudian teman, kemudian siapa ya, termasuk Bapak Ibu yang ada di kantin. Nah, itu semuanya kita beretika lah, mengucapkan santun, kemudian perilaku yang baik. Nah, itu adalah wujud daripada etika secara islami. Nah, kemudian sebelum masuk ke materi, nanti akan Pak Zainal putarkan sebuah video pembelajaran agar menambah rasa semangat ya. Hari ini semangat semuanya tapi ya. Ya, alhamdulillah semangat semuanya. Untuk lebih menambah fokus kita dan semangat, kita tepuk-tepuk bersama dulu. Ice breaking sebentar gitu ya. Instruksinya seperti ini. Ketika Pak Zainal nanti mengatakan selamat pagi, tepuk 1 kali. Ya, tepuk 1 kali. Saya mohon tepuknya yang semangat. Nah, tepuknya tidak hanya gini aja, tapi yang lebar gini. Ya gitu. Kemudian kalau saya mengatakan selamat siang, ya, tepuk dua kali. Kalau selamat malam tepuk 3 kali. Nah, selain kata-kata yang saya ucapkan 3 itu, jangan tepuk ya. Misalkan saya mengatakan selamat sore, gitu. Nah itu jangan tepuk. Kalau kalian tepuk berarti nggak fokus.
Nah, gitu. Ataupun saya mengatakan selamat datang. Nah, itu jangan tepuk. Siap semuanya ya? Ya. Sedia tepuk? Ya. Selamat pagi. Yang bareng, yang kompak. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Lah, itu ada yang tepuk. Nah, kita harus konsentrasi ya. Cuma ada 3, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Selamat malam, ya. Lagi-lagi, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat datang. Nah, ya, baik, sudah konsentrasi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, baik. Setelah ini kita akan lihat video pembelajarannya. Silahkan dipersiapkan alat tulisnya. Barangkali nanti dari video yang kita lihat ada yang dicatat, kemudian yang dijadikan pembelajaran hari ini bisa ditulis anak-anak ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kelas 9, kali ini kita akan belajar tentang materi PAI, Pendidikan Agama Islam, yaitu pada bab 3 tentang indahnya etika pergaulan Islami. Nah, bagaimana etika nanti kita terapkan, terus kemudian apa saja yang kita pelajari berkaitan dengan etika pergaulan Islami. Nah, selanjutnya ini, yang pertama kita akan pelajari tentang konsep etika pergaulan Islami. Yang kedua, ada adab komunikasi dalam Islam, kemudian pergaulan dengan lawan jenis, ada etika pergaulan digital, dan implementasi etika Islami atau penerapannya. Barangkali juga dalam kehidupan sehari-hari juga kaitan dengan etika itu sendiri. Nah, yang pertama mulai kita pelajari tentang konsep daripada pergaulan atau etika pergaulan Islami itu. Yang pertama, sebelum lebih lanjut anak-anak sekalian, tentunya perlu kita mempelajari ya arti ataupun pengertian dari etika itu sendiri. Etika pergaulan Islami adalah adab dan tata cara berinteraksi dengan sesama manusia berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi hadis itu berasal dari Rasulullah, kalau Al-Quran adalah firman Allah. Makanya etika pergaulan Islami itu landasannya atau dasarnya adalah tentang nilai-nilai ajaran Islam, tentang norma-norma atau aturan yang ada di ajaran Islam itu sendiri. Yang bersumber dari apa? Bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Hadis itu berarti sunnah-sunnah yang telah dilakukan Rasulullah, yang dicontoh oleh para sahabat, kemudian tabi'in dan ulama-ulama, kemudian diajarkan kepada kita semuanya. Kemudian dasar hukum etika pergaulan. Dasar hukum etika pergaulan dalam Islam bersumber dari Al-Quran. Contohnya ada di Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13. Kemudian ada. Baik ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semuanya sudah melihat video pembelajarannya dan juga tadi ada contoh-contohnya anak-anak ya. Tentang yang pertama ada sikap etika terhadap orang yang lebih tua. Tadi kan pas ada contohnya lewat gitu ya. Terus kemudian paling tidak menunduk ataupun mengucapkan salam seperti yang kalian katakan tadi. Termasuk juga etika dengan lawan jenis, meskipun duduk berkelompok itu ada jaraknya semuanya. Nah, dari pembelajaran yang kita pelajari dari lihat video tadi, mungkin ada yang disampaikan kira-kira
mempelajari apa saja tadi? Ya, mungkin ada yang dikatakan? Silakan mengangkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Dari pembelajaran kita berkaitan dengan prinsip-prinsip etika Islami tadi, mungkin ada yang dikatakan? Ya, silakan angkat tangan. Yang perempuan atau yang laki-laki dulu, bebas. Perempuan dulu, ya. Apa anak-anak? Mungkin Lisa? Apa yang sudah didapatkan dari video tadi? Mempelajari cara menghindari hibah. Ya, menghindari hibah. Terus? Tata cara prinsip pergaulan Islami. Ya, prinsip pergaulan Islami. Ada kata-kata santun juga tadi ya, prinsip-prinsipnya. Mungkin ada lagi? Sudah, ya baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Lisa ya. Mungkin ada yang lain, ada tanggapan yang lain. Apa sih yang dipelajari dari video tadi? Apa yang bisa diambil dari video tadi untuk pembelajaran kita dan wawasan kalian? Apa? Yang laki-laki mungkin? Rifki, Ronald, Yasin, Surya, Abi, bebas. Abi mungkin ada yang katakan? Ya kayak mau mengatakan tadi apa? Apa, Bi? Kita jadi mengerti tentang etika pergaulan, gambaran. Dikarenakan kita mengerti tentang etika pergaulan karena kenapa? Sudah mempelajari. Ya, sudah mempelajari etika. Nah, makanya tetap harus diterapkan ya. Saya katakan di paling awal tadi, etika itu tidak hanya teori saja. Yang terpenting juga sikap kita, mungkin ucapan kita harus beretika agar semuanya bisa nyaman, bisa harmonis ya terhadap orang lain, etika terhadap diri sendiri juga. Jadi lingkungannya saya katakan lingkungan yang sehat. Baik anak-anak semuanya, nah setelah ini saya bagi kelompok ya. Kelompoknya per bangku satu deret saja. Berarti ada berapa kelompok ini? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok ya, ada 6 kelompok. Nanti ada sebuah studi kasus tentang kaitannya etika. Silahkan dikerjakan dengan kelompok, silahkan berkolaborasi dengan baik, silahkan ditanyakan dengan temannya sekelompoknya. Mulai nanti kalau ada pertanyaan ataupun bahkan mungkin kurang paham terkait analisa kasusnya bisa ditanyakan kepada Pak Zainal ya. Silakan bisa dipelajari, didiskusikan. Untuk pengisiannya langsung di kertasnya itu ya, ada 2 lembar, yang pertama dan yang kedua ada kolom-kolomnya juga ya. Silakan didiskusikan dulu bersama kelompoknya. Berarti sini adalah mulai sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 gitu. Baik, silahkan didiskusikan. Agak merapat berarti ya. Yang sini yang series. Ya, namanya anak-anak ditulis di sini. Ya, namanya di sini, kemudian di baliknya ada nama kelompok, berarti kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Ya, ada anak-anak yang nyeletuk, dia aneh, kemudian suka sendirian, nggak mau bergabung dengan temannya. Nah, kemudian prinsip etika yang dilanggar teman-temannya itu bagaimana? Silahkan diterapkan di sini, dijabarkan tanggapan dari kalian terhadap temannya itu bagaimana toh, seperti itu ya. Terus kemudian yang nomor 2, seandainya kamu di kelas, apa yang seharusnya kamu lakukan sesuai etika Islam. Berarti sikap kita melihat kejadian yang seperti itu. Ada teman kalian Ali itu, terus kemudian ada anak-anak atau yang mengejek itu tadi. Nah, sikap kalian bagaimana? Atau mungkin kalau menasihati, nasihatnya dengan cara yang bagaimana? Gitu.
sesuai prinsip-prinsip etika yang sudah kita pelajari tadi, gitu ya. Ya, namanya siapa? Ya, Ali. Ali bagaimana ini Ali? Ali suka sedikit pendiam dan Ya, pemalu. sedikit pendiam dan pemalu kayak Surya ya. Surya. Nah, dari pernyataan yang ini silahkan kalian analisis berkaitan dengan prinsip-prinsip etika Islam, menanggapi apa sih teman-teman yang dilanggarnya, sikap yang dilanggar terhadap sikapnya Ali ini ataupun pribadi Ali ini. Itu nomor satu. Yang nomor dua, tanggapan kalian harusnya bagaimana toh kalau sesuai etika Islam. Berarti kita sebagai orang yang ketiga ya, misalkan yang melihat kejadian itu bagaimana diterapkan di sini. Ya. Gitu. Ya. Ya. Iya. Bisa mencari informasi ataupun bahan analisa di smartphone atau HP ya. Dijabarkan, jangan cuma menjawab yang singkat-singkat, artinya memang benar-benar juga ide daripada kelompok itu. Baik anak-anak semuanya, kira-kira sudah selesai atau belum untuk pengerjaan kelompoknya? Ya, alhamdulillah sudah. Setelah kita menganalisa, kemudian berdiskusi kelompok, kita presentasi ya. Silahkan mungkin kelompok yang mau maju. Yang laki-laki atau perempuan dulu? Laki-laki ya, katanya laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Laki-laki adalah pemimpinnya perempuan. Maka laki-laki dulu ya. Ya, yuk. Yang laki-laki dulu yang bersedia ataupun saya tunjuk ini. Kelompok terakhir kelompok 6 ya, berarti kelompok 6 silahkan maju. Yuk presentasi kelompoknya Abi. Di sini ya. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Ya. Baik. Yang lainnya tolong diperhatikan penyampaian ataupun presentasi dari kelompok 6. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 6. Ya, baik, siapa salah satu menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan lembar kerja murid dengan judul Panduan Gaul Islami, Jadi Teman Asyik, Raih Pahala Cantik. Kasus di bawah ini adalah contohnya. Di kelasmu ada murid baru bernama Ali. Ali sedikit pendiam dan pemalu. Saat jam istirahat, Ali lebih banyak menyendiri di pojok kelas sambil membaca buku. Beberapa teman di kelas mulai berbisik-bisik, "Ih, si Ali sombong banget ya, gak mau gabung sama kita." Ada juga yang nyeletuk, "Paling dia aneh, makanya kita sendirian." Akibatnya, Ali semakin merasa tidak nyaman dan sulit menolaknya. Diskusi kelompok kami. Prinsip etika pergaulan Islami apa saja yang dilanggar oleh teman-teman kelas itu? 1. Tidak dihargai dan menghormati teman baru. 2. Tidak bersikap ramah dan suka memandang rendah orang lain. 3. Tidak menjaga lisan dengan baik. Apakah saya mempertanyakan satu pertanyaan saja? Ya, silakan. Dari kelompok berapa yang bertanya? Ya, kelompok 4 bertanya. Tolong diperhatikan yang lainnya juga ya, biar bisa pembelajaran bersama. Apa akibat bagi orang yang tidak memelihara etika dalam pergaulan? Akibat orang tidak memelihara etika pergaulan gitu ya, Ronald.
Siapa yang mau menjawab? Ya, Devki, silakan dijawab deh. Jadi pertanyaannya, apa akibat bagi orang yang tidak memelihara etika dalam berbulan? Ya, Jawabannya dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran serta informasi yang tidak akurat. ya, menimbulkan pertengkaran, informasi yang tidak akurat itu berarti misinformasi gitu ya. Ya, jadi itu jawabannya. Bagaimana kelompok 4 dengan jawabannya? Sudah bisa dipahami? Ya, sudah bisa dipahami. Makanya itu ya, kita harus kalau dalam Islam tabayun. Jangan mudah terpercaya terhadap informasi. Kemudian kita harus klarifikasi dulu hal-hal yang menyimpang ataupun yang kita terima. Baik, dirasa mungkin cukup ya untuk kelompok 6. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 6. Bisa kembali ke tempat duduknya. Diakhiri dulu. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tadi sudah laki-laki dan didahului laki-laki. Sekarang kelompok yang perempuan. Siapa yang berani maju? Ya, kelompoknya Lisa. Ya, silakan maju. Yang sini ya. Diperhatikan semuanya ya. Kelompok 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang analisis kelompok kami dengan judul Jadi Teman Asyik Raih Pahala Cantik. Di kelasku ada murid baru bernama Ali. Ali sedikit pendiam dan pemalu. Saat jam istirahat, Ali lebih banyak menyendiri di pojok kelas sambil membaca buku. Beberapa teman di kelas mulai berbisik-bisik, "Ih, si Ali sombong banget ya, nggak mau gabung sama kita." Ada juga yang nyeletuk, "Paling dia aneh, makanya suka sendirian." Akibatnya, Ali semakin merasa tidak nyaman dan sulit mendapat teman. Berikut hasil diskusi dari kelompok kami. 2. Seandainya kamu ada di kelas itu, apa yang seharusnya kamu lakukan sesuai etika Islam? 1. Menyambut dan mengajak Ali bergabung saat istirahat. 2. Tidak mengejek dan menasihati teman lain agar tidak mengumpulkan Ali. 3. Memberi semangat agar Ali merasa percaya diri. Lalu, hikmah bagi diri sendiri adalah hati menjadi tenang karena berbuat baik. 2. Menjadi pribadi yang disenangi teman. Hikmah bagi orang lain adalah Ali menjadi lebih percaya diri. Ali merasa punya teman yang peduli. Hikmah bagi suasana kelas akan menjadi lebih harmonis dan rukun. Tidak ada yang merasa dikucilkan. Dari hasil presentasi saya hari ini, adakah yang ditanyakan? Saya mau tanya, Ya, kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silahkan ditanyakan dari hasil presentasi tadi. perilaku apa yang harus kita lakukan sesuai dengan etika Islami dengan kasus Ali tersebut? Nah, dengan kasus Ali yang dilakukan itu seperti apa perilakunya kelompok 2? Menyambut ramah, mengajak dukungan dan Ya, bagaimana menyambut dengan ramah gitu ya. Ya, mengajak berteman karena memang bagaimanapun meskipun teman baru itu juga teman kita semuanya gitu ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya. Tadi sangat luar biasa sekali anak-anak ya, sangat luar biasa disebutkan hikmah dan yang lainnya, dan juga dengan tegas dari kelompok 2. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Baik, silahkan ditutup.
pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya. Baik, untuk pekerjaan kelompoknya bisa dikumpulkan salah satu anak saja ya. Sudah diberi nama ya, sudah diberi nama anak-anak. Sudah. Kelompok 2, kelompok 3, baik anak-anak sekalian, setelah kita berdiskusi menganalisa sebuah masalah, sebuah kasus, kemudian ada seperti tadi ketika kejadian Ali seperti itu, baik sekali ya, semuanya sudah kolaboratif dengan baik. Nah makanya setelah ini saya berikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang di situ silakan kalian kerjakan masing-masing dan nanti dikumpulkan juga kepada Pak Zainal, itu ya. Kurang satu. Ya, oke. Baik, lebih kepada implementasi atau penerapan dari kehidupan sehari-hari yang ada di LKPD tersebut, silahkan dijawab dengan cermat, dengan teliti gitu ya anak-anak. Jangan lupa diberi nama, kemudian kelas, ada hari juga di situ. Baik, untuk LKPD, lembar kerja peserta didik, sudah kalian isi semuanya. Terima kasih yang sudah mengisi semuanya dan juga mengerjakan. Ini sedikit saya bahas ya, berkaitan dengan LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ada salah satu yang menjawab, setelah belajar hari ini, tuliskan satu etika pergaulan yang akan kamu praktikkan dengan sungguh-sungguh selama seminggu ke depan. Mungkin interaksimu dengan teman. Saya akan selalu berkata baik dan tidak mengejek teman dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun melalui media sosial, agar pertemanan menjadi lebih indah, penuh kasih sayang. Nah, itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa berbicara dengan sopan saat bersama teman, meskipun teman sebaya anak-anak sekalian ya. Jadi tetap mengedepankan sopan santun gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, etika yang akan kamu praktikkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Di sini ada yang menjawab menolong sesama teman, meminta maaf jika melakukan kesalahan, menjadi teman yang baik gitu ya. Jadi orang yang mempunyai kesalahan itu memang sudah berkewajiban ya meminta maaf, meskipun kadang memang sulit, tapi perlu kita latih. Sekali lagi, ini adalah pembelajaran untuk kita semuanya agar bisa lebih baik lagi. Kemudian satu lagi, setelah belajar hari ini,
pergaulan yang akan kamu praktikkan dengan sungguh-sungguh selama seminggu ke depan apa? Etika pergaulan yang akan saya praktikkan adalah selalu berkata jujur, tidak berbohong kepada teman, agar pertemanan tetap terjaga dengan baik dan mendapatkan ridho Allah. Ya, bagus. Kemudian yang kedua, etika yang akan kamu praktikkan sehari-hari, tidak berkata kasar, menunduk ketika ada orang yang lebih tua, menyapa guru dan teman. Nah, gitu. Jadi meskipun dengan teman, apalagi kaitannya dengan etika Islami, nggak apa-apa diucapkan Assalamualaikum, masuk kelas terhadap temannya mungkin baru datang. Nah, itu berkata salam, tidak hanya terhadap Bapak Ibu guru aja, anak-anak. Kemudian yang terpenting adalah ini, tidak berkata kasar. Nah, ini kan mencoba tadi, kalau Islami itu berarti jujur, sabar, bertanggung jawab, itu tadi seperti yang sudah kita bahas. Baik, terima kasih. Kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini apa? Dengan kita mempelajari etika dan pergaulan Islami, kita menjadi bagaimana anak-anak semuanya? Menjadi lebih tahu, lebih memahami. Ya, baik Nabila. Ada yang lain? Dengan teman mungkin lebih bagaimana? Dengan teman, dengan lebih lebih baik, lebih menghargai. Ya, benar. Kalau dengan orang yang lebih tua, lebih bisa mengedepankan sopan santun, gitu ya. Terus kemudian kalau dengan lawan jenis mungkin ya, menjaga pandangan, membatasi interaksi. Nah, seperti yang kita bahas tadi. Maka dari itu, etika pergaulan secara Islami ini memang sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Seperti yang kita bahas dalam materi tadi, akan menciptakan hubungan yang harmonis di dalam lingkungan kita, dalam berteman, dalam berkeluarga, di dalam sosial masyarakat. Itu akan nyaman dengan keharmonisan untuk orang lain. Baik, itu barangkali untuk materi hari ini. Kira-kira yang menarik hari ini tadi apa aja anak-anak dari pembelajaran kita? Menonton video. Terus apa lagi? Ada ice breaking, berkelompok, seru ya berkelompok. Mungkin tukar pendapat. Ini seharusnya seperti ini tadi ya. Terus kemudian ada apa lagi? Ada apa? Yang menarik hari ini yang mungkin mengesankan untuk sampean? Presentasi, ya presentasi menumbuhkan keberanian. Tadi mungkin ada yang bertanya, ada yang menjawab gitu ya. Ya, baik, ada pertanyaan untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Ya, cukup ya, tidak ada. Baik, terima kasih juga atas perhatiannya dari awal sampai akhir tadi. Semoga apa yang sudah kita pelajari benar-benar kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya ya amin, khususnya dengan etika pergaulan Islami ini. Baiklah, kita tutup hari ini dengan pembacaan doa ya bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari mendapatkan keberkahan dan tentunya ilmu yang bermanfaat untuk kita. Silahkan dipimpin salah satu untuk berdoa. Duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan, kita bertemu dengan pembelajaran di minggu berikutnya, yaitu kita membahas kaitannya dengan hikmah-hikmah etika dan pergaulan Islami. Dari Pak Zainal kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.